Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 8 Juni 2024. Di PIK 2 terdapat taman doa namanya Hati Tersuci Maria. Dan gelar Maria yang disebut Hati Tersuci Bunda Maria dirayakan hari ini. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Hati Tersuci Maria atau Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan ini diperingati sehari setelah kemarin, masih ingat, kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semakin jelas bahwa peringatan dan gelar-gelar Bunda Maria selalu terkait dengan Yesus putranya. Tentu peringatan ini tidak dimaksud untuk menyaingi atau seolah-olah hendak mentuhankan Bunda Maria. Bukan seperti itu maksudnya. Peringatan ini justru dimaksudkan untuk menegaskan hati Yesus yang Maha Kudus karena terlahir dari hati seorang ibu yang tidak bernoda, dari rahim seorang ibu yang hatinya suci. Dalam peringatan hari ini, Bunda Maria menjadi teladan pribadi yang setia dan taat dalam menunaikan kehendak Allah. Sebagai hamba Allah yang sejati, Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada 8 Desember tahun 1942, tepat memperingati 25 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan dengan setia merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagi banyak orang, peristiwa Mei 98 adalah peristiwa kelam yang perlu diingat agar tidak terulang. Bagi mama saya, mendengar Mei 98, mama saya selalu teringat bahwa anaknya yang jadi pastor ini pernah
hampir mati akibat kecelakaan sepeda motor. Mama pernah berkisah ketika ia menerima telepon rumah dan dikabarkan bahwa anaknya terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Ia syok berat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Untunglah ya, saya selamat dari kecelakaan sepeda motor itu. Dan justru melalui peristiwa itu menjadi titik balik pertobatan saya hingga akhirnya jadi imam. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dicari-cari oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kala itu Yesus berusia 12 tahun. Coba dibayangkan, anak usia 12 tahun, kalau sekarang ini mungkin duduk di kelas 6 SD. Dan ia hilang 3 hari coba. Tidak pulang selama 3 hari. Pasti orang tuanya panik minta ampun. Demikian juga yang dialami oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Silakan dibayangkan pula rasa lelah berjalan selama 3 hari dan tercampur rasa khawatir. Karena mereka baru menyadari, Santo Yusuf dan Bunda Maria baru menyadari setelah 3 hari jalan coba. Kok Yesus gak ada di kelompok-kelompok, di tempat-tempat yang lain, tidak ada bersama dengan saudara-saudara yang lain. Dan mereka harus kembali sembari mencari-cari kembali ke Yerusalem. Dan mereka menjumpai Yesus yang berada di bait suci. Santo Yusuf dan Bunda Maria ketika menjumpai Yesus yang berada di bait suci, sedang berbincang-bincang dengan alim ulama, sedang berdiskusi dengan mereka semua. Tidak ada dikisahkan bahwa Santo Yusuf ataupun Bunda Maria dengan emosi bentak Yesus, marahin Yesus, pukul atau jewer Yesus. Tidak ada kisah itu. Yang dikisahkan adalah Bunda Maria yang mengatakan hal ini kepada Yesus yang telah hilang 3 hari. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas cari kamu. Saya membayangkan Bunda Maria mengungkapkan hal ini. Dia sambil peluk Yesus dan tepuk-tepuk badannya. Kenapa nak? Aku ini cemas sekali dengan dirimu. Sungguh ungkapan ketulusan hati seorang ibu yang mencemaskan anaknya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan buat saya ini adalah kenyataan atau kebenaran. Pribadi Yesus yang murah hati, setia, berbelas kasih, taat pada Bapaknya, merupakan teladan dari figur pohonnya yang baik, yakni Santo Yusuf dan Bunda Maria sebagai orang tuanya. Santo Yusuf, ketika ia dalam kegalauannya, tunangannya telah mengandung, dan setelah ia bawa seluruh pergumulannya dalam doa, dia bangun dari tidurnya, ia ambil Maria menjadi istrinya. Bunda Maria di tengah pergumulannya belum bersuami, namun dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Dan Bunda mengatakan ya pada kabar sukacita yang dibawa malaikat itu. Dan ia mengatakan, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kesetiaan itulah yang menjadikan Yesus sebagai pribadi yang setia juga hingga akhir. Yesus menjawab kecemasan ibunya dengan mengatakan begini, mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Inilah kesetiaan Yesus dalam melaksanakan pekerjaan Bapaknya. Maka kita pun juga diajak melalui firman hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.